menunjukkan bahwa tuduhan bahwa aparatur itu dikendalikan Pak Jokowi tidak terbukti. Dan semua keraguan-keraguan akhirnya hilang ya. Saya tumpah, saya tidak membela Pak Jokowi bukan karena saya relawan, tapi saya membela kebenaran, menerangkan kebenaran. Itu sudah saya lawan, itu sudah saya lakukan. Kuar-kuar dengan dibalas dengan kuar-kuar itu tiap hari sudah saya lakukan. Dan saya jujur paling ditakuti di sosmed itu saya. Saya lawan mereka 8 lawan saya sendiri, selalu lawan saya sendiri. Top Markot, top Budiana. Ini kasus ini sebetulnya adalah persengketaan antara orang yang pendendam Jokowi melawan dengan relawannya Jokowi. Itu kasus pokoknya yang terjadi. Siapa yang pendendam itu? Selamat datang di Real Politik. Di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Saya Beni Iniatullah dan kawan saya Miter Bazer. Hari ini kita telah kedatangan 2 narsum yang sangat kompeten, yaitu yang pertama Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Terima kasih Pak telah hadir. Terima kasih diundang juga. Beliau ini penasihat ahli Kapolri ya Pak ya. Iya. Dan yang kedua, the one and only Ibu Diana Murni. Ya, terima kasih udah diundang lagi ke sini. Salah satu ketua umum relawan Pak Jokowi yang paling militan ini. Siap. Ya. Pada kali ini kita membahas persoalan yang nggak jauh-jauh dari Pak Jokowi sebetulnya. Karena saat ini kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi itu sudah masuk ke tahap penetapan tersangka. Kalau sebelumnya Bu Diana di sini itu belum ya Bu ya? Belum. Nah, tapi setelah penetapan tersangka ini masih banyak disinformasi atau hoax atau konspirasi yang beredar di masyarakat tentang banyak hal. Nah, pada kali ini kita akan mencoba untuk mendudukkan masalah itu pada tempatnya. Bagaimana yang terjadi di Polri dan bagaimana yang terjadi di di relawan itu sendiri, Bu Diana ya. Iya. Saya akan ke Bu Diana dulu. Kalau dulu kan belum tersangka nih Bu, waktu kita pertemuan pertama di sini. Iya. Nah sekarang sudah ada 8 orang tersangka pencemaran nama baik Pak Jokowi. Ada yang berlapis juga kasusnya. Nah kita ingin tahu nih, gimana kondisi kebatinan Bu Diana setelah adanya penersangka ini gimana? Nah, waktu pemeriksaan tersangka pertama kali kemarin itu, saya ada juga di Polda Metro Jaya. Saya lagi berorasi di luar. Saya menginginkan untuk mereka ditahan. Karena sudah status tersangka itu, kita menginginkan mereka ditahan agar masyarakat ini tahu bahwa mereka itu melakukan kebohongan. Nah itu, jadi memang kemarin saya agak kecewa karena saya sudah berorasi yang keras di luar. Saya memohon kepada pihak kepolisian agar menahan mereka, jangan dilepaskan. Karena mereka ini memang sudah terlalu lama ya membuat gaduh. Jadi rasa jengkel kita sebagai bukan sebagai relawan ya, karena masyarakat ya ini terpecah. Jadi sudah masyarakat itu sudah terpecah belah. Apalagi saya setiap hari itu ada di sosmed ya, sebagai pembicara juga di TikTok ya. Di live TikTok itu tiap hari itu sudah saling menyerang. Jadi kita juga pengen masalah ini cepat selesai. Dan kenapa kemarin mereka tidak ditahan? Itu loh yang kecewa kita, cuma di situ. Jadi udah muak, udah jenuh muak, gitu ya? Muak sekali dan jenuh sekali. Ada apa hingga mereka ini tidak ditahan gitu loh. Harusnya ditahan aja mungkin biar agak tenang ya kalau mereka ditahan. Tapi mungkin ada baiknya juga Bu, kalau belum ditahan ini nama Pak Jokowi terus naik gitu. Terus diingat orang-orang sampai berapa waktu ke depan. Ya, walaupun jadi gini, kalau Pak Jokowi tetap dikenang ya, orang baik itu tidak akan hilang namanya. Gitu ya. Tidak akan hilang. Dia orang baik, orang sabar. Pasti akan menemui jalannya sendiri. Cuma kan orang ini akhirnya terjadi perdebatan keras juga tuh di sosmed. Bahwa mereka menuduh bahwa dengan bebasnya Roy tidak ditahan ini, artinya mereka ini kan tidak bersalah, gitu loh. Ini kelihatan ini sudah permainan. Malah Pak Jokowi yang dituduh lagi. Seakan-akan ini ijazahnya palsu, jadi permainan supaya mereka tidak bisa ditahan. Jadi gitu konspirasinya loh. makin Jadi ya makin meluas, makin melebar sekarang. Ada Ceritanya yang bilang makin mungkin, melebar. wah memang ada orang besar di belakangnya itu makin kuat juga kan? Ya, gitu ya? memang ini sepertinya kalau misalkan dari pandangan saya ya, ini adalah angin baik untuk semua orang gitu, karena ini memberikan platform untuk semua orang untuk naik gitu. Cuman permasalahan
kenapa Roy Suryo sama Rismon Sianipar ini belum ditangkap itu lumayan menarik karena mereka itu tertuduh mencemarkan nama baik kan. Nah, tapi kenapa sama polisi itu belum ditangkap? Nah, saya menduga sepertinya di sini ada pattern yang mungkin nih kita nih masyarakat belum lihat nih. Pasti ini adalah bagian dari permainan politik mereka nih, Roy Suryo dan Rismon Sianipar nih. Nah, makanya di sini mungkin kita punya Pak Arianto di sini untuk mungkin bisa memberikan pandangan tentang kenapa polisi itu belum menahan Roy Suryo dan CS. Ya, kenapa belum ditahan Pak? Apakah tidak berbahaya atau gimana? Soalnya mereka masih di luar juga masih tampil-tampil, masih tampil-tampil. Gitu. Baik, saya tidak akan menjawab yang sepotong terakhir ini ya. Tapi saya akan memulai dari pertama kali saya mengamati kasus ini supaya rakyat juga tahu apa posisi saya. Saya bukan relawannya Pak Jokowi. Betul. Dan saya tidak membela Pak Jokowi, bukan. Tetapi saya ingin menerangkan pada rakyat inilah yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya yang terjadi ini adalah kita ini lagi diadu domba. Diadu domba oleh orang yang nggak kelihatan sekarang ini, sehingga sekarang terbelah. Karena menjadi terbelah itulah maka saya merasa terpanggil untuk ini jangan dibiarkan yang kayak gini terjadi. Makanya saya selalu hadir di setiap ada pembicaraan masalah ijazah palsu. Betul. Saya masuk membahas ijazah palsu ini sejak mulai April. Saya dipanggil di ILC waktu itu, saya katakan pertama kali saya masuk. Kasus ini sebetulnya adalah persengketaan antara orang yang pendendam Jokowi melawan dengan relawannya Jokowi. Itu kasus pokoknya yang terjadi. Siapa yang pendendam itu? Saya dari dulu tetap konsisten kalau ada 4 kelompok paling tidak. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang pernah dipecat. Yang kedua kelompoknya itu dibubarkan, ormasnya ataupun kelompok itu dibubarkan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang kalah perang di Pileg maupun Pilpres, kan jadi 3 nggak senang ya. Dan yang terakhir adalah kelompok asing dari Amerika maupun dari Eropa. Tapi memang ya asing itu juga asing itu pasti terjadi. Karena gini Pak, Amerika jelas nggak senang Freeport kita ambil. Eropa jelas nggak senang kita sama kontra WTO. Maka dia mesti tidak ingin Indonesia itu baik. Dari dulu saya mengamati ya, mau dulu B30S dan sebagainya itu ya. Itu semua pasti ada asing Pak yang mengadu domba kita itu gitu. Dan ini pasti asing yang ikut mengkompori lah gitu. Inilah yang sebenarnya terjadi ya. Terus kemudian kalau ini entry-nya adalah dengan ijazah palsu. Nah, ijazah palsu ini kalau mau diterangkan kasusnya apa? Ini kasusnya adalah kelompoknya pembenci Jokowi itu ya. Yang aktor-aktor di lapangan itu saya nggak ngerti apakah dia juga ikut terlibat langsung atau cuma dibayar untuk ngomong untuk itu demi pada pihak-pihak ini tadi yang ingin kacau ini. Maka sasaran saya adalah kepada masyarakat jangan sampai kita mau diadu domba. Kiranya gitu. Maka saya akan menerangkan yang sesungguhnya apa yang terjadi. Entry point-nya adalah pakai ijazah palsu. Di satu sisi yang pembenci Jokowi itu dia menggunakan teori membuktikan dengan teorinya yang dia pakai katanya sebagai peneliti kan itu dalilnya sebagai peneliti. Cuman sayangnya dia itu membuktikannya itu pakai medsos keluar-keluar di mana-mana supaya mencari massa untuk mendukung bahwa dia itu benar kan gitu kan. Nah sementara yang pihak membela relawan Jokowi melalui jalur hukum dengan melaporkan kan gitu kan. Dari praktek begitu pun sudah saling tuduh menuduh sekarang ini. Sana mengatakan bahwa kenapa? Ketika ini kasus ini sebelum April dulu sudah 2 tahun yang lalu kan dari si Bambang itu yang dihukum itu kan gitu kan. Dia sudah coba dulu pakai teori hukum kan melaporkan. Tapi kan dihukum juga itu kan. Dihukum betul. Nah itu mereka menyudutkan pada pihak ini, wah aparat sudah didikte oleh Pak Jokowi, sudah ditunggangi semua, dibantahnya lah semua aparat-aparat yang hukum. Pokoknya itu nggak ada yang benar gitu ya Pak. Tidak ada yang benar, yang benar adalah teori dia kan gitu kan. Nah saya di dalam beberapa podcast saya katakan karena saya terpaksa ya memberitahukan pada rakyat ya bahwa ini mereka itu bohong ya itu karena saya lihat kebohongan dia. Kebohongannya dia adalah contohnya dia kan katanya membuktikan penelitian kan gitu kan Pak.
Sayangnya penelitiannya itu penelitian yang menurut dia benar, nggak mau diuji dengan yang lain. Saya bukan dokter ya, tetapi saya juga tahu yang bagaimana teori penelitian suatu ilmu itu mesti ada anunya Pak, pakemnya. Ada sertifikasi juga ya Pak Ya ya? itu Ada persyaratan peer hukum, review lah itu ya. sertifikasi itu. Bagi saya nggak penting, tapi Hmm. metodenya itu Pak. Kalau kita meneliti, mesti sampel itu harus valid dapatnya. Tidak boleh sampel Tidak yang boleh di dimanipulasi, tidak boleh dimanipulasi. Kemudian tekniknya membandingkannya itu harus cocok dengan itu. Kalau seperti ibaratnya beginilah, kalau kita dokter hewan jangan dipakai itu ilmu hewan itu untuk mendokteri manusia kan gitu. Itu contohnya paling gampang kayak gitulah. Kalau ini coba pembukti. Jadi saya ulangi lagi ya. Sementara dari pihak yang pembenci itu tekniknya adalah dia mencari massa, mencari pembuktian banyak sekali, dan pembuktiannya itu adalah pembuktian material yang diuji saya scientific menurut dia, hanya untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Kalau sementara yang sini pakai hukum kan. Padahal secara teoritis ya Pak, saya sebagai penyidik, kalau membuktikan suatu kepalsuan itu pasti lapornya pada polisi. Betul. Kalau tuduhannya itu menggunakan surat palsu, ya, contoh lah, saya nuduh, Pak, ada orang lapor, Pak itu si Amir itu menggunakan uang palsu, beli kambing misalnya, dia lapor ke polisi. Pasti polisi minta bukti awalnya mana uang palsunya. Yang Anda terima itu mana gitu? Mana yang Anda tuduhkan palsu, palsu kasihkan. Terus bagaimana cara memasukkannya? Oh, untuk beli kambing. Kan gitu. Secara simpel kayak gitu. Betul. Nah, ini laporan yang mereka bikin di Bareskrim. Mereka tuduhannya adalah Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Kan bukan hanya ijazah Pak Jokowi itu palsu, bukan, tapi dia menggunakan ijazah palsu untuk nyalon presiden dan sebagainya, kan gitu tujuannya. Nah, kalau yang namanya laporan kejadian seperti itu, maka polisi mesti akan tanya dulu, mana ijazah palsunya itu? Dia kan nggak ada. Nggak ada. Suruh cari dong. Gitu kan. Contohnya kayak gitu. Ya? Polisi suruh cari. Dia lapor mulai bulan Desember yang lalu ya gitu. Kan nggak dikerjakan itu. Dia bilang bahwa itulah dikriminal tidak diperlakukan tidak adil karena apa? Dia lapor tapi nggak ditindaklanjuti mulai Desember sampai dengan April waktu itu. Giliran Pak Jokowi lapor April, kan Pak Jokowi kan lapor. Saya udah merasa inilah sangat terhina, maka kemudian saya laporkan lah. Pak Jokowi begitu lapor kan langsung ditindaklanjuti oleh Polda Metro. Waktu itu yang di Bareskrim sudah 1 bulan dimulai. Nah, begitu Pak Jokowi laporan ke Polda Metro, yang sini kan baru dikerjakan itu. Tapi kan masih pakai penyelidikan. Karena apa? Laporan yang itu disampaikan tadi bukan laporan polisi. Karena dia tidak ada data awal. Itulah sebabnya maka bunyinya cuma Dumas, pengaduan masyarakat. Kalau dia itu melapornya sudah ada bukti yang itu tadi yang tidak asli itu, pasti polisi akan terima sebagai LP, Pak. Laporan polisi ditindaklanjuti dengan penyelidikan dulu, kalau ada jadi penyidikan. Nah, gara-gara itu kemudian mereka memfitnahkan pada masyarakat tuh. Kita laporan mulai Desember nggak ditanggapi. Begitu Pak Jokowi lapor langsung berbondong-bondong semua tanggapi semua kan itu kan. Dan celakanya kita 6 bulan di sini kemudian tidak ditindaklanjuti menjadi penyidikan. Itu kan usah didikte oleh. Itu kan kayak yang terjadi. Ini nggak betul menurut saya. Ini yang perlu kita luruskan. Itu yang kita luruskan. Nah, sedangkan Pak Jokowi lapor ke Polda Metro. Apa laporannya? Pak Jokowi sendiri lapor, ya saya merasa dicemarkan, dilecehkan. Buktinya apa ini? Buktinya ada apa rekaman-rekaman video itu. Tetapi relawan Jokowi yang mendukung itu, dia lapor di Polres, di Polsek, bahwa itu termasuk juga hasutan. Dan saya pribadi ya, sejak mula saya masuk itu, waktu saya ngomong dengan pengacara mereka itu memang laporannya yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu adalah pencemaran dan penghinaan gitu ya. Tetapi polisi itu kalau melihat bukti-buktinya, cara dia tuh menghina itu, kan dia dengan ngomong-ngomongkan bahwa ijazah itu palsu dan sebagainya, belum tentu benar. Foto itu kalau secara gitu ya? Dari pidana termasuk sebagai fitnah.
tindakan jadi- dia mengumumkan. Jadi fitnah itu temuan sendiri dari bukti yang dibawa Iya, Pak itu Jokowi. kalau polisinya kalau alat buktinya disebarkan kan macam-macam itu, bukan Hmm. hanya menghina saja. Betul. Tapi juga ada memfitnah. Itulah saya udah bilang dari dulu, polisi itu kalau menerima suatu laporan itu pasti akan diselidiki. Tapi kalau kemudian dia dapat bukti yang lain, dia masih masukkan itu juga, buktinya ini. Apakah itu termasuk yang tuduh manipulasi itu, Pak? Ya itu yang dia bilang penyelundupan, dia bilang. Padahal itu pertama kali. temuan sendiri dari Ya, bukti yang dibawa Pak Jokowi. Ya? Secara teoritis polisi ya kalau dilapori apapun kejadiannya, dia kalau ada pelanggaran hukum yang lain, dia masuk ke situ. Tidak ada monopoli, nggak dilaporkan kok kemudian diselundupkan pasalnya, itu tergantung dari bukti yang ada. Itu kalau Pak Jokowi sendiri yang lapor. Tetapi kan yang di Polda Metro kan yang lapor 3 kelompok. Yang kelompok yang 2 itu lapornya langsung itu fitnah. Gitu kan? Oke, dan kemudian fitnahnya pakai apa? Pakai bukti-bukti digital. Akhirnya kan ketemu kan alat buktinya nyambung. Alat bukti digital itu ada kan gitu kan. Nah, itulah makanya kemudian pasalnya sampai pada ke bukti digital itu kan selundupan, itu nggak masuk akal. Saya pernah bikin hukumnya kayak gitu, nggak mungkin itu kan kayak itu, gitu. Itu heboh itu, Pak. Pasal Ya, selundupan itu dia dari mulai itu, Pak, saya dituduh gitu. Nah, akibat saya menerangkan kayak gini, Pak, saya ini dianggap saya ininya termul. Saya udah dibully habis, Pak, oleh netizen, tapi bagi saya nggak apa-apa lah, itu risiko saya ya. Seperti kayak gini nih, nanti mungkin saya itu kan. Nah, ini Terakhir kemarin saya dibully gini. Wah, itu penasihat ahli rapat itu di Termul itu katanya. Ternyata kan dia belain itu. Sumpah demi Tuhan. Saya kan di mana-mana kalau ditanya kan di ERC kemana. Saya tumpah. Saya tidak membela Pak Jokowi bukan karena saya relawan, tapi saya membela kebenaran, menerangkan kebenaran. Ya, tapi udah risiko saya. Saya nggak sakit hati lah di itu kan. Tapi Kebebasan ini orang. memang penting, Pak. Jangankan masyarakat awam, kita aja kan belum tahu itu bahwa dari pendalaman bukti polisi itu bisa timbul hal-hal baru kayak fitnah sama manipulasi itu tadi. Ya, polisi itu tergantung dari buktinya yang ada, Nah, kita Pak. sebagai penonton real politik harus tahu itu. Jadi bukan selundupan, tapi memang temuan dari bukti. Iya, gitu, Pak. bukti yang ada. Itu pelajaran buat kita. Sampai kemarin pun itu pakar mengatakan bahwa ini nggak bisa nih undang-undang ini elektronik. Bahkan pakar elektronik ngomong bahwa ini kayak gini kok bisa dimasukkan. Nah, itu saya ceritakan begini. Polisi, Pak, untuk menentukan apakah ini undang-undang ini hanya pencemaran apa tidak, apa termasuk dengan hasutan apa tidak, itu menentukan pasal-pasal itu masuk apa tidak berdasarkan keterangan ahli. Untuk menentukan suatu delik itu ya, Pak, ini buktinya cukup apa tidak. Polisi kalau dulu zaman saya dulu masih polisi masih kuno ya, belum ada KUHP itu kalau menentukan kamu menghina udah langsung aja diterima oleh hakim itu. Kalau sekarang enggak, Pak, harus dibuktikan oleh saksi ahli, keterangan ahli. Lebih fair sekarang ya, Pak ya? Iya, lebih fair kan. Dan polisi nggak bisa main-main, Pak. Kalau menipunya pakai elektronik, ya harus pakai keterangan ahli elektronik. Kalau pakai bahasa, ya pakai ahli bahasa. Nggak bisa ahli tata negara buat iya, buktikan ahli meme ya, pakai ahli meme. Nah, ini nggak bisa mengenai ahli bahasa, ahli tata negara ini. Sekarang kan ahli tata negara ngomong paling hebat gitu. Itu kan kayak gitu, Pak ya. Ahli tata negara sekarang ngomongin hukum, kayaknya agak aneh. Tadi Bapak menyebutkan kan jadi masyarakat supaya tahu. Disitulah saya punya kepentingan ya menjelaskan kepada masyarakat ya. Karena jangankan Bapak ya, tadi orang awam. Teman saya itu seorang profesor, Pak. Dan ada di kepolisian sana. Di depan saya dia ngomong gitu, Pak, saya nggak percaya itu, Pak, ijazahnya palsu, asli. Dari mana? Fotonya beda. Lah, Prof, saya bilang gitu. Masuk Bapak kayak gitu, Pak. Bapak kan pengajar. Kalau orang membuktikan, Pak, ijazah itu asli apa tidak. Sekarang saya kembali pada masalah ijazah apa asli apa tidak ya, Pak ya. Urgensinya apa sih? Kalau saya mengaku dari di UGM sudah punya data sejak dia daftar, masuk, dipelonco, KKN, skripsi, semua itu ada datanya, ijazah, teman-temannya banyak. Apakah itu tidak berarti dia nggak punya ijazah? Itu yang alat bukti 700-an sekian itu, Pak ya? Kalau itu lain lagi. Lain lagi. Tapi untuk membuktikan ijazah itu asli apa tidak, kan Bareskrim karena dia tidak dikasih bukti itu kan oleh mereka kan. Jadi Bareskrim waktu itu mendidik
UGM Pak, itu tarang betul kayak gitu Pak. Membuktikan keaslian ijazah itu Pak, kalau ijazah itu analog istilahnya ya, ijazah yang dibikin cetak-cetak itu yang harus pakai sumbernya Pak. Betul, Seperti betul. tadi kembali kalau Pak uang palsu tadi Pak, uang palsu tadi masih tanya ke ori yang mencetak itu ini asli apa tidak. Ah, itulah barulah itu pakai apa digital kan itu kan kayak gitu. Tapi kalau ijazah itu Pak, ijazah saya dari SMP ya pasti keluarnya dari yang ngeluarkan dong. Dari sekolahnya. Saya punya KTP palsu, ya pasti tanya Dukcapil kan. Ya ini sudah ditanya ke Gama itu sudah ke sana Pak. Sudah membawa 100 bukti berkas seangkatannya Pak Jokowi itu dia dikasihkan, kemudian diambil waktu itu cuman diambil cuma 10. Per bendel itu 20 lembar Pak, itu jadi per data per orang itu 20 di bawah, 10 di bawah. Tapi yang dibandingkan cuma 3 di lapor itu. Di lapor itu ya identik dengan ijazah ijazahnya Pak Jokowi waktu itu kan, kemudian dibawa dibandingkan kan itu kan identik gitu. Nah, masalah identik katanya sudah diributkan, enggak otentik, enggak apa, kan digiring ke situ kan. Iya. Celakanya sekarang banyak profesor juga enggak. Saya sedih sih karena apa? Profesor tata negara ngomong itu membuktikannya harus pakai pengadilan. Nah itu Pak kan jadi kayak gitu, sekarang itu, munculnya seperti itu. Mungkin ada Pak Susno. Ya teman saya kan itu Nah, satu jadi leading katanya dengan kan saya. Kalau sebenarnya kan yang Bapak sebut tadi itu kan sebetulnya sudah keaslian secara substansial sudah ada dari UGM. Iya. Kemudian keaslian secara material sudah ada di Puslap 4 yang udah nyebut itu. identik. Nah, lalu ternyata itu saja tidak cukup untuk membuktikan asli kalau kata Pak Susno. Dia harus lewat putusan pengadilan dan itu petun. Nah kalau itu memang begitu, artinya kan persangkaan sekarang kan nggak sah jadinya kalau memang betul begitu. Jadi kita mau penjelasan juga Pak, ini agak ini membuat publik juga makin kacau juga. Saya ingin menjelaskan kenapa kemudian para profesor itu tadi yang tadinya dulu ngomong gini, sekarang harus, termasuk profesor Pak siapa lagi yang terkenal, saya nggak sebut namanya lah. Itu kan katanya harus di pengadilan dulu kan gitu kan. Kalau pengadilan sudah jelas bahwa itu asli apa tidak, barulah itu pencemaran itu tadi berjalan kan gitu. Betul. Masalahnya itu bukan ini ijazah asli atau tidak, masalahnya itu pencemaran. Yang dilaporkan pada polisi itu adalah menggunakan ijazah palsu. Yang di Bareskrim dicari-cari nggak ketemu yang namanya ijazah palsu itu, makanya kan laporannya dihentikan. Kan gitu Pak. Yang dilaporkan sekali lagi ya itu adalah ijazah palsu, penggunaan ijazah palsu. Maka dicari dong ijazah palsunya mana. Harusnya yang menuduh menunjukkan ini yang palsu. Nah, kalau gitu baru bisa buktikan, oh iya menggunakan ini palsu, jelas kan gitu kan. Di Bareskrim nggak ada kan, oke berhenti kan, jadi nggak naik penyidikan pun tidak. Kalau yang di Polda Metro pencemaran kan ya, yang namanya pencemaran itu Pak, itu pencemaran itu bisa terjadi ataupun hasutan itu bisa terjadi kalau ijazahnya itu Pak Jokowi itu asli kan gitu. Kalau tidak asli, maka itu bukan pencemaran. Memang dia kan gitu logikanya kan. Begitu logikanya Pak ya? gitu. Tapi yang dibuktikan oleh Polda Metro adalah ini pencemaran. Makanya yang dicari adalah bukti-bukti yang menunjukkan apakah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu apa tidak. Kalau itu tidak palsu, berarti ini bisa jalan dong. Tidak bisa jalan gitu kalau, ya. Kalau itu seandainya itu memang palsu, berarti nggak jalan. Nggak jalan. Tapi kalau tidak ketemu bahwa itu tidak palsu, ya ini baru jalan. Jadi nggak nunggu sidang dulu ini jasa asli apa tidak. Nah bukti-bukti inilah kemudian yang berbarengan dikirim besok ke pengadilan. Di pengadilan itu nanti akan dilihat oleh Pak Hakim. Ini ijazah, kan ijazahnya Pak Jokowi sudah disita. Ya, yang di Metro sudah pasti disita Pak itu. Nanti di sana akan dilihat oleh hakim apakah ijazah yang disita ini asli atau palsu. Kan jadi di situ nanti juga akan itulah diperiksa di pengadilan. Itu klimaksnya di situ. Iya, jadi game-nya di situ, ringnya di situ. Tidak hanya ini dulu, kemudian baru ini. Itulah yang saya ingin jelaskan pada teman saya pun. Kan harus ijazah ini dulu, kalau menggunakan asli apa tidak harus kepetun. Sudah kan, kepetun sudah dilaporkan tapi mental. Kemudian yang Pengadilan Negeri Solo juga mental. Solo mental. Ya semua mental karena itu ijazah jelas yang keluarkan dari Gama ya pasti otomatis Gama yang itu. Nah itu jadi ini blundernya para profesor ya menurut saya ya pandangan saya. Kok kemudian digiring kepada itu enggak
Apakah ada bilang polisi tidak berhak menentukan itu ijazah asli apa tidak? Di sini kita Ada nggak tuh. menentukan itu asli apa tidak kok. Pencemaran nama baik. Bareskrim kemarin ada yang mengatakan identik. Identik. Kenapa identik? Karena identik dia membandingkan antara yang dituduh itu palsu dengan contoh-contoh yang lain. Kan Yang lain nggak ya mungkin sama dibandingkan. semua nama Nggak beda. mungkin sama. gitu Yang kan. namanya Iya. identik itu, Pak, tidak sama persis. Betul. Bentuknya sama tapi namanya beda-beda. Namanya Itu beda. namanya identik. Identik. Dikejar lagi itu kan bukan otentik. Nah sekarang kita kan pusing itu ya, itulah kayak gitu Pak. Jadi jangankan orang umum ya, profesor saja sekarang udah terbelah-belah. Itulah yang saya tidak terima Pak. Jadi saya ingin terangkan pada semua itu ya. Inilah gara-gara kondisi kayak gini ini kita terbelah. Nah jalan keluarnya apa itu tadi? Ya sesuai dengan jalur aja. Mereka silahkan buktikan. Mereka kan katanya punya bukti banyak gitu. Mau datangkan saksi ahli yang meringankan juga katanya kan. Ya boleh saja nggak apa-apa. Mereka kemarin kan sayangnya mereka memaksakan ini sudah pasti 500 halaman Buku. dulu buku kan gitu kan, ini jangan dibantah pakai ini dong, bantah pakai ilmu ya gitu. Nah, kalau ilmiah Pak ya ngapain mesti woro-woro ke mana? Berantem aja Negara di ring, kita, ya. ya negara kita itu kan negara hukum Pak. Iya. Orang berbuat itu ukurannya ada pada hukum. Apa yang Bapak walaupun kebebasan ya, dia kan saya bebas meneliti kan gitu, bebas, oke, betul. Saya bebas menentukan bahwa ini palsu apa tidak berdasarkan apa ini tuh. Tapi dengan dia mengumumkan itu Pak bahwa ini adalah palsu dan sebagainya, apalagi dengan pakai hinaan ya, pakai topeng, pakai wayang setiap hari ngadepan tuh binatang Betul. itu tindakan itu Kemudian ngalamin tuh. itu tindakan itu masuk di dalam kategori delik. Oh jadi itu bisa jadi Ya, delik ya, Pak? ya kalau orang menghina orang, mengumpat-umpat, yang Betul, namanya betul, kritik betul. saja Pak ya, kritik itu bisa menjadi delik fitnah apa ujaran kebencian. Kalau caranya itu tidak sopan, kemudian menyerang pada perorangan, menjatuhkan harga diri itu ada deliknya. Jadi kemarin itu kalau mereka itu ya, mereka kan ahli semua itu, ahli digital gitu loh. Tapi mereka sendiri mengakui saya nggak tahu hukum kan. Nah sayang makanya gara-gara dia dengan alasan tidak tahu hukum itu dia merasa dirinya nggak boleh dihukum. Tidak Kan gitu tahu kan. bukan nggak boleh dihukum ya. Ya bagi Iya, saya bisa jadi kayak maklum gitu. karena mereka nggak tahu hukum. Nggak ada alasan. Coba 8 bulan ya. 8 mulai April itu kan sampai sekarang kan kurang lebih 8 kurang berapa 6 7 bulanan ya gitu ya. Itu kan nggak naik-naik itu kan perkara itu. Oleh Polda Metro cuman dulu sudah dinaikkan penyidikan, tersangkanya nggak diinikan. Sudah 7 bulan, sudah ada barang buktinya 130 dan keterangan ahlinya 20 dengan bukti elektronik 712. Oleh ibu itu katanya kecepetan, kita dikirim laksasi, coba nguteknya gimana itu Pak gitu. Padahal udah berbulan-bulan sampai Ya Budiana berbulan-bulan ngancam buktinya mau itu. datang Ngancam. pakai dalaman doang tuh Iya, saking lamanya iya, gitu. gara-gara Ya, kayak gitu Pak. Jadi saya sedih karena ini sekarang bukan orang awam aja, sekarang Iya, para iya, profesor pun tuh jadi tergiring Betul. kayak gitu. Wah, berarti ini penyidiknya nggak benar. Apalagi kemarin bukti nggak perlu banyak katanya. Bukti Cukup nggak 2. perlu banyak, cukup 2 aja. Gitu. Ini yang meringankan coba aja nih kan ngomong gitu. Saya akan mendatangkan bukti. Sejak dulu tuh sudah saya peringatkan Pak, ketika mereka minta gelar ulang, ketika dihentikan itu kan minta gelar ulang. perkara ulang itu ya. Saya bilang, Pak, ini kesempatan Bapak kalau memang dikabulkan gelar ulang, besok bawa bukti-bukti yang lengkap. Tapi bukti yang bisa dipakai untuk persidangan loh, saya ingatkan gitu. Betul kan datang di untung saya ikut waktu itu. Ikut yang pertama maupun yang kedua. Di dalam itu enggak diomong, sampaikan juga Pak bukti-bukti yang valid untuk di pengadilan. Yang sampaikan ya itu tadi, bahan-bahan yang di medsos itu termasuk bukunya dia. Lah itu kan tidak ada nilainya untuk pembuktian Pak. Kan penyidik kan menimbang mana pembuktian yang bisa dipakai di pengadilan nanti. Bukti Jadi, yang bisa diambil untuk di pengadilan adalah Pak syaratnya ya, pengambilan buktinya sah, di mana ngambilnya pakai berita acara, itu yang berlaku di pengadilan. Gitu. Ada yang ilmiah, ada yang seolah-olah ilmiah Ya. itu ya Pak ya. Iya, Iya. pokoknya apapun bentuk buktinya, tapi bahannya itu pasti prosedurnya harus ini diambil, disita dari mana, didapat dari mana, gitu kan? Ada berita acaranya, kemudian diolah hasilnya ke apa, gitu. Kemudian sudah ada saksi ahli yang menyatakan bahwa itu valid, gitu. Saksi ahlinya ada
sertifikatnya apa tidak. Itu yang pasti nanti akan ditanyakan di pengadilan. Kalau itu tidak ada, ya bukti dia 500 halaman buku itu menurut saya sih ya nggak ada nilainya untuk. Disitulah akibatnya sehingga akibatnya mereka meskipun digelar ulang sudah wanti-wanti Pak datang bawa bukti yang lengkap, mereka tidak. Apa yang mereka katakan katanya ya itulah kita dibohongi gitu kan gitu. Saya kan juga pernah baca tuh Itu. bro, kalau ngambil foto di media sosial itu nggak valid karena dia sudah dikompres. Itulah ada makanya saya segala bilangnya. macam. Jadi harus dari raw datanya yang aslinya gitu kan. Kalau yang beredar tuh berkali-kali kompres gitu kan. Itu Pak, ya itu mengingatkan saya pada itu saya menerangkan bahwa mereka itu penelitian itu adalah kebohongan publik. Kenapa? Kalau yang namanya Pak membuktikan suatu itu asli apa tidak Pak, kita mesti lihat aslinya kayak apa, yang kita temukan kayak apa kan gitu kan. Pembandingnya harus Pembandingnya asli. itu pakai pembanding. Kalau memang kita ingin ini yang palsu ya, kita mesti dapat yang asli dong. Iya. Kita bandingkan dua kan gitu kan. Nah, tapi itu apa yang terjadi oleh mereka? Asli barang bukti yang diambil itu adalah dari foto. Memfoto Sandi yang gini. Nih loh. Kan dulu kan upload gitu kan. Ini loh yang asli gitu kan. Ya, yang Difotolah dia. Yang di Twitter itu ya. Difotolah dia, cepret, di print. Terus itu yang diulang-ulang itu kan menurut saya blunder Pak. Blunder ya. Bukannya dia itu ngambil dulu yang di Pak Jokowi yang diduga itu palsu, mana itu. Kemudian barulah dibandingkan dengan keaslian dari Gama itu. Tapi enggak, dia ketika dia ngangkat gini itu kan belum tentu. Ketika saya tanya Pak Bapak ngomong panjang lebar kan, saya tanya, pernah nggak pegang ijazahnya Pak? Nggak pernah ditunjukkan. Ampun deh itu logikanya gitu. Jadi sempat juga dia kan kami nggak salah kalau ternyata ijazah yang kami teliti itu nggak benar, berarti yang pengelot pertamanya. Itu kan itu maksud itu. Dian Sandi yang di itu dia bilang. Yakin nggak bahwa bapak yang bapak foto itu adalah asli, kemudian itu bapak banding-bandingkan. Nah kalau tidak asli ya salahkan dia, mestinya dia yang dituduh. Begitu, Coba. Apa itu bisa Pak nyalahin orang yang upload di awal? Itu logika yang menurut saya sih logika secara yang hukum enggak, tapi sekarang itu diakui orang banyak bahwa dia itu yang benar. Yang upload pertama itu disalahkan. disalahkan. Saya barusan dapat ini. Pokoknya titik dia Pak Jokowi nggak pernah menunjukkan ijazah, itu yang dikejar-kejar kan. Kalau ijazah disuruh tunjukkan. Pernah dalam satu ini ketemu, dijamin nggak kalau seandainya tuh ditunjukkan, you akan bisa tahu kan apa akan berhenti gitu kan. Akan berhenti belum tentu ada juga gitu jaminannya. Iya. Nah, dia pernah mengatakan ya belum tentu juga, dia pernah ngomong gitu, ada langsung ngomong gitu. Sendiri. Ya kayak misalnya kayak gitu loh Pak kasus lain Mas Gibran dan nunjukin tetap juga enggak. Ini kasus lain ya. Iya. Karena jadi, dari pikiran itu kan Pak ya. Sedih kita dari cara yang kayak gitu dipaksakan gitu. Jadi makanya saya bilang Pak Roy ya, kalau Anda membuktikan suatu itu tuh pernah nggak dapat? Enggak pernah. Ya, saya kan cuma ambil yakin nggak itu asli apa tidak? Kalau nggak asli ya salahkan dia. Dia tuntut itu menyebarkan berita bohong. Nalarnya gimana? Itulah itu yang saya nggak bisa terima Pak. Jadi itu yang terjadi di Indonesia sekarang, dan itu yang saya amatin. Kayaknya sepertinya tuh orang Indonesia tuh sekarang tidak mempunyai kapasitas untuk memahami bahwa untuk melakukan sesuatu secara hukum ada prosesnya. Gitu. Terlalu ini nih di Indonesia nih kita semua tuh terlalu emosional. Kalau saya sih menilainya ini gini Pak. Kita itu sekarang lagi di era kebebasan untuk berpendapat, untuk menyampaikan pendapat, untuk semua bertindak seakan-akan. Sayangnya jarang yang diyakini, dipedomani bahwa kebebasan itu ada dibatasi Pak. Kita punya kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban kita harus mempertahankan persatuan kita, jangan sampai bikin gitu. Itu Pak. Sekarang gitu Bro, saya bebas meneliti. Kalau seandainya saya ini salah, bantah dengan penelitian. Nggak apa-apa penelitiannya tuh Pak. Tapi cara Anda ngomong-ngomong sama orang ini loh Pak Jokowi gantung Pak Jokowi itu tindakan melawan hukum. Iya. Saya kira Budiana agak lega yang dengar apa yang sampaikan. Ini kan objektif sekali. Iya. Cuman objektif bagus. Kembali ke awal tadi, mungkin pertanyaan Budiana Pak. Kenapa kok belum ditahan? Gitu? Nah sekarang kalau udah cerita kan ceritanya udah jelas kan kayak gitu. Jelas, bahwa posisi saya itu menerangkan bagaimana proses penyidikan kan gitu kan. Nah kemarin saya sekarang akan mengulas mengenai masalah kenapa tidak ditahan kan gitu kan. Saya kemarin itu begitu, saya takjubnya 2 kali itu kemarin, karena ketika Dirkrim ganti
Kan yang tadinya lama-lama banget langsung itu jadikan tersangka kan itu. Hmm. Kan itu lama banget ya selama Iya, ini betul, kan. Setelah itu begitu pergantian kok wah berarti saya pikir wah kok berani cepat sekali nih saya pikir gitu. Oke. Hmm. Tapi begitu sampai gitu ternyata ada pemeriksaan saya ketar-ketir wah di ini seandainya kemarin itu Pak kalau itu ditahan wah mereka tepuk tangan Pak. Oh, Oh justru begitu Tepuk Pak ya? tangan karena ada Oh. bukti tunjukkan dia kan menuduh selama ini itu aparat sekarang itu udah ditunggangi Pak Jokowi kan. oh jadi justru kalau misalkan ditahan jadi kayak jebakan. Iya kan dia kan Hmm. sehari sebelum itu saya diskusi Hmm. di ELC. Lawyernya tuh udah sampai mengirim lawyer yang paling hebat mengatakan kenapa kok ini pasal ini dimasukkan ya pasal ITE itu Iya, dimasukkan iya, ini iya. itu kan pasalnya kan manipulasi 12 itu. tahun kan tuh. Hmm. Iya, Itu kan hanya memungkinkan supaya bisa ditahan kan gitu. Katanya begitu. Iya kan gitu Narasinya kan begitu, betul. itu ya Iya. 3 hari sebelum dia dilakukan penahanan itu mereka gembor-gembornya kayak gitu di pasal diselundupkan kembali lagi itu pasal diselundupkan itu udah dari dulu ketika saya ketemu April tapi kemarin muncul lagi itu gitu kan. Nah, jadi itu kan harap gertak dia untuk pada penyidik supaya ragu-ragu menahan gitu kan. Tapi kalau bagi saya kemarin itu saya bersyukur, saya takjub istilah saya takjub saya dengan Anda hebat saya bilang Anda tidak melihat pure penyidikan yang ada dan Anda tidak takut pada pressure daripada ini Relawan relawannya Jokowi untuk juga melepas kuat itu, pressernya. Iya. Tapi Anda bijak menurut saya. Iya. Kalau Anda kemarin itu tahan, menurut perhitungan saya, mereka tepuk tangan tuh buktinya, tambah bukti lagi Pak bahwa mereka benar. Iya. Kan gitu Pak, bahwa tambah bukti lagi bahwa aparat itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Uang sedang hakim yang di mana, di Bantul lah, hakim di mana, di Petun, semua itu dianggapnya itu kan. Iya. Tapi itu demi kondisivitas ya untuk Iya, saat ini. jadi Tapi pertanyaannya sampai kapan Pak itu? Kira-kira. saya bilang gini ya, kalau penyidik itu Pak yang penting prosesnya itu berjalan cepat. Kalau untuk penahanan itu Pak, itu kan syarat objektif, subjektif. Tujuan penahanan itu adalah kalau pakai KUHP yang lama ya, orangnya supaya tidak melarikan diri, tidak mengulangi, tidak menyulitkan penyidikan. Kira-kira 3 itulah syaratnya. Nah sekarang kita lihat, kalau seperti mereka-mereka itu mana mungkin akan lari Pak. Kalau lari kemanapun akan ketahuan kan mukanya di mana-mana bisa di itu kan gitu. Ya kan gitu kan, dia kan bukan orang asing gitu ya, pasti nggak akan lari. Mempersulit penyidikan, uang ini sudah dekat, tinggal kirim kalau selesai. Pengadilan gitu ya? Iya. Juga pengadilan. Menghilangkan barang bukti udah 700 di situ udah gitu. Jadi tidak ada syarat alasan untuk menahan dia Pak. Urgensi untuk menahan tuh nggak ada. Kemudian yang kedua, Diana mungkin itu yang perlu. itu kedua kalau kita menahan Pak, kita dibatasi waktu Pak, kita hanya menahan kan 20. Kita kemarin saja itu begitu dulu mulai April itu sudah cukup bukti. Waktu April itu kurang lebih masih ada baru 50 saksi dan kemudian kurang lebih barang buktinya 70-an gitu lah. Sampai sekarang butuh 7 bulan Pak untuk melengkapi jadi tersangka. Cuma 2 kan kebutuhannya. Mestinya kan Harusnya. 2 aja cukup kan cukup, itu. Nah, sekarang pun ya masih kecepatan kriminalisasi. Tujuannya kan kita kriminalisasi. Bayangkan kalau kita tahan kemarin Pak. Oh, tuh kan kriminalisasi. Iya, ya. itu udah jelas. Jadi ini sebuah bentuk kebijaksanaan dari Iya, polisi. yang penting Pak menurut saya ini cepat-cepat dikerjakan, lengkapi besok apa dan juga itu mengajukan saksi yang meringankan. Itu syarat daripada KUHP yang saya juga kritisi juga yang selama ini kadang-kadang diabaikan oleh penyidik. Kebanyakan kalau kita tuh melihat penyidikan itu tersangka itu mengajukan saksi yang meringankan tidak dikasih. Kalau ini masalahnya bukan gitu. Kita kan sudah ngasih kesempatan dia tunjukkan saksi yang meringankan dari dulu tuh Pak. Kan mereka nggak tunjukkan ketika mengadakan gelar ulang itu pun dulu kita bilang nggak tunjukkan. Tapi yang di bawah ya cuman ahlinya respon lagi gitu lagi. Sementara yang dari sana pakai ahli siapa tuh yang dari Yamaguchi yang bahwa ini bohong gitu kan itu yang menangkap gitu. Nah, tapi kemarin oke lah. Silakan kasih itu untung Dirkrimum itu ada alasan bahwa dia mau mengajukan saksi yang meringankan. Oke, kita tampung saja. Gitu. Pak, masih ada nggak sih kemungkinan mereka tersangka ini dibatalkan secara hukum ya, bukan secara politis? Masih ada nggak jalan bagi mereka untuk itu? Sekarang lihat gini ya, penyidik itu menyatakan dia jadi tersangka, itu mesti perhitungannya mesti komplit ya.
Walaupun di undang-undang cumanya minimal apa, saya nggak setuju tuh dengan undang-undang yang bunyinya cuma 2 alat bukti. Dalam proses persidangan tuh nggak pernah ada tuh 2 alat bukti. Kasus korupsi itu segini Pak, pedasnya 1 meter tingginya. Selalu banyak ya Pak ya. Ini 720. 700. Itu aja masih dibilang kurang kan gitu kan. Ya kan gitu. Jadi tapi kalau menurut hitung-hitungan kayak itu dari pengalaman saya itu kan. Kalau sudah sampai bukti kayak gitu, kemudian saksi ahli, keterangan ahli sudah ada 20, saksinya udah ada 100 sekian. Itu masih dianyakan kemudian nanti dihentikan, itu ya saya pikir ya, kemarin penyidik itu kerjanya apa? Saya yakin kalau sampai itu terjadi itu pasti ada pressure. Ada pressure penguasa. Secara hukum hampir tidak mungkin Hampir terjadi. tidak mungkin kalau menurut saya. Iya. Karena gini Pak, itu kan tinggal yang menentukan itu bukti cukup apa tidak itu nanti hakim. Kalau sekarang kan kita penyidik hanya menduga dia terjadi itu. Bukti 700 mah kurang sih. Gitu kan. Oke, jadi makanya harapan saya mudah-mudahan dengan tidak ditahan ini cukupi apa permintaan mereka supaya kita menunjukkan justru kemarin itu ya kita menunjukkan bahwa kita tidak menahan itu menunjukkan bahwa tuduhan bahwa aparat itu dikendalikan Pak Jokowi tidak terbukti. Dan semua keraguan-keraguan akhirnya hilang ya. Dengan Tidak terbukti kan kita untuk itu yang apa framing yang dibangun oleh dia itu tidak berhasil. Kira-kira begitu ya. Sekarang tinggal supaya ini nggak berkelanjutan kan gitu kan. Ya cepat saja dikirim ke pengadilan. Karena kalau tidak itu ya nanti lama-lama disinformasi makin banyak juga. Makin ramai Pak pembelahan itu. Iya. Nah, bagaimana nih Bu Diana dari penjelasan yang sangat-sangat komprehensif dari Pak Jenderal ini? Paham banget ya. Sebagai relawan Jokowi yang mungkin juga memberikan pressure kepada kepolisian untuk segera cepat kan itu kan. Nah, gimana tanggapan Bu Diana? Tapi kalau saya lihat kan ada salah satu yang belum diperiksa itu, saya Didu itu apa? Bisa langsung nanti mereka ke pengadilan itu walaupun 1 orang belum diperiksa. Tidak apa-apa itu. Saya nggak tahu apakah itu diajukan atau enggak. Saya nggak pernah dengar itu kalau saya. Nggak ada kayaknya. Tapi nggak memang ada. dia Itu kan tiap hari. memang ada Kalau tiap hari Pak Said Didu itu kayak itu ngomongnya. Tapi setahu saya di dalam LP yang dilaporkan di Polda Metro maupun di ini itu tidak menyebut itu karena Said Didu itu munculnya kan belakangan aja seperti Pak Abraham Samad, Pak itu Rafi Harun itu kan belakangan itu aja kan dia itu. Jadi tidak termasuk Iya. Jadi sebagai relawan tuh kita kepengen tuh cepat-cepat ke pengadilan P21 biar masyarakat bisa lihat ini yang benar ini yang mana. Karena sudah terlalu lama ya dan gaduh dan kelihatannya memang ini ada orang di belakang yang nyetir ini. Tidak mungkin Roy sama Tifat CS itu mereka bisa seperti ini ya, kuat kalau saya lihat ya. Kadang-kadang tuh kita berpikir gini, kita relawan kalau duduk juga kadang gini, mereka ini siapa sih mereka ini kok sampai kuat banget. Ya bisa bermain begitu lama satu kasus ini mereka puter dan mereka mempengaruhi itu saya dengar itu memang di medsos. Tujuan mereka di medsos. Jadi selama saya ikuti itu 1 orang itu mempunyai berapa akun. Nah itu buat nyerang-nyerang itu dan mereka membela Roy dan Tifa itu dengan beberapa akun-akun bodong istilahnya ya, akun-akun bodong itu menyerang Pak Jokowi. Mereka menyerang Pak Jokowi dengan ijazah itu sampai dibuat gambar-gambar segala macam binatang dipasang di wajahnya Pak Jokowi. Jadi ini sudah terlalu, saya lihat itu udah kebangetan, membuat kita jadi marah juga. Kita jadi jengkel, bagaimana ini mereka ini kok belum berakhir ya. Jadi kalau bisa itu cepat-cepat biar P21. Tapi dari penjelasan Pak Jenderal tadi kan udah jelas. Oh jelas sekali. Mudah-mudahan. Bukan ada permainan di polisi, tapi memang berusaha sehati-hati mungkin, semaksimal mungkin supaya tidak ada keraguan-keraguan di dalam proses itu kan ya Pak ya. Iya, tapi mudah-mudahan. Kan saya dengar juga ada mau itu ya mediasi ya. Saya dengar dari reformasi itu memang bagian dari pengadilan tuh Pak ya harus ada. Kalau mau ada mediasi apa enggak tuh hukum yang baru itu Bu ya. Hukum yang baru masih memberikan peluang orang di Indonesia tuh betapapun sengketanya udah mau bunuh-bunuhan, udah mau bunuh pun itu, sudah membunuh pun itu. Sekarang masih ada kemungkinan untuk didamaikan. Iya, didamaikan. Saya dengar itu dari makanya kemarin ketika saya ditanya Pak Profesor itu kan yang mereka belain itu giliran setelah saya terangkan bahwa duduk persoalannya kayak gini ya, tadinya dia mau menekan saya mungkin ya karena kok polisi kok kriminalisasi kayak gitu kan. Saya bilang Prof ada 712 bukti saya bilang gitu. Masa itu dibilang kriminalisasi gimana sih? merekayasa bukti sebanyak itu? Akhirnya dia ngomong, bisa nggak Bapak itu menasihati Pak Jokowi supaya ini didamaikan saja katanya gitu. Oh bisa aja saya bilang tuh.
Karena Kapolri sekarang kan mendahulukan RJ kan, restorasi justice. Bisa. Cuman kalau untuk kayak gitu syaratnya ya yang bersangkutan harus damai dulu, baik-baik semua. Itu baru bisa dilaksanakan RJ oleh aparat. Tapi kalau nggak bisa. Kan harus ada yang minta maaf dulu karena Iya, saling maafkan gitu. Iya, saya lihat Syaratnya di itu. itu. dalam Iya. hal ini kan yang harus minta Iya. maaf kan Roy Suryo CS jadinya. Iya. Bukan Pak Jokowi yang minta maaf ke mereka. Iya. Nah, kalau seandainya Roy Suryo CS ini takut di penjara, maka mereka minta maaf itu kira-kira gimana itu? Ya, itu Pak Jokowinya Ya, mau terserah maafkan Pak atau tidak. Jokowi. Oh, jangan. Nomor satu saya yang Kalau teriak Pak jangan Jokowi itu. memaafkan selesai. Tidak bisa, jangan itu. saya penasaran nih Saya Bu Dian ini. kalau sampai Pak Jokowi maafkan ya nanti masyarakat mengatakan benar Pak Jokowi tidak punya ijazah. Makanya ijazah Betul, palsu. bisa jadi Akhirnya ke dia sana. mau mendamaikan masalah ini biar sampai tidak Biar berlanjut. nggak Jangan. kebuka. Jadi Bu Diana mendesak ijazahnya Pak di Jokowi untuk pengadilan. tidak ini, untuk tidak memaafkan Oh mereka. tidak boleh. Sebaiknya Aduh. Pak Jokowi tetap untuk masalah ini jangan dimaafkan. Nah, saya penasaran nih Bu Diana, kan sudah mendengar penjelasan dari Pak Arianto kan mengenai proses pengadilan seperti apa, hukumnya seperti apa kan. Nah, tetapi nih Roy dan CS nih masih berkoar-koar terus dan pendukung-pendukung mereka masih terus menyerukan sebuah perpecahan di bangsa ini begitu. Nah, sebelum mencapai tahap pengadilan, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama Bu Diana dan kawan-kawan relawan untuk bisa mengcounter isu ini? Jadi kita saya setiap hari memang mengkonter isu ini. Iya. Setiap hari, setiap malam kalau mau lihat saya di Suara Perempuan di TikTok ya. Iya. Memang jadi mereka itu mengatakan, jadi sekarang sudah terjadi begini, bahwa tidak ditahannya mereka karena memang permainan dari Pak Jokowi. Ada permainan dari Pak Jokowi supaya ijazahnya tidak ditunjukkan gitu loh. Jadi sudah terjadi framing-framing liar. Jadi narasi-narasi liar sudah terjadi untuk membodohi masyarakat. Ini makin tidak ditahan mereka, ini makin melebar loh masalahnya kemana-mana. Nah dari situ saya menginginkan bagaimana ya kalau ada pemeriksaan kedua tuh mereka ditahan dulu sebelum di pengadilan itu kira-kira bisa nggak itu? Gimana tuh Pak? Kira-kira bisa nggak itu ya? Ya itu kalau ibu yang jadi penyidik ya pasti bisa. Tapi Iya, kepolisian tadi memilih jalan yang soft biar tidak ada tuduhan. Kita Iya. itu Bu, kita itu menghindari jangan sampai kita itu ditunjuk itu dan membuktikan bahwa benar yang ditunjuk itu. Iya. Kemarin kan teorinya begini, Pak, mereka tahan supaya nggak berkoar-koar di luar. Justru kalau mereka itu kita tahan, koar-koarnya di luar lebih keras dan kemudian diamini oleh orang-orang yang tadinya nggak ngerti. Kriminalisasi. Dampaknya Iya, dan- lebih Dan- besar. dan gitu tuduhan kan. kriminalisasi Iya. terbukti kan gitu kan. Bukti ini belum tentu salah kalau sudah ditahan kan gitu kan. Itu Bu gitu. Iya, Jadi- Tapi kita harus bermain. Tapi tidak ditahannya ini, mereka harusnya tidak boleh keluar-keluar ya. Ini kan masih keluar-keluar juga. Jadi justru akan memberatkan mereka jadinya kalau begitu. Oh, ini nanti akan memberatkan mereka ya. Berat ke mereka. Ya, syukurlah. Bisa dijadikan ini kan barang bukti ya dalam pengadilan. Kalau masalah koar-koar itu ya itu secara teoritis ya Bu ya. Iya. Kalau dia sudah tidak ditahan, kemudian dia masih mengulangi lagi itu hujatan-hujatan itu patut bisa ditahan. Oh. Ya, Jadi gitu. alasan penahanan Oh. jadinya. Ada alasan penahanan. Kalau tadi belum ada urgensi, kalau Iya. urgensinya datang karena masih terus Iya, melakukan hal itu yang teorinya sama. ya. Oh, iya, Bisa iya, terjadi iya, kayak iya. gitu. Kalau gitu makanya- mudah-mudahan dia berkuar-kuar Iya, aja. Aku suka gitu, dia berkuar-kuar. Mudah-mudahan. Aku kepengen dia berkuar-kuar biar ditahan. Karena aku kepengen lihat mereka ditahan lebih cepat. Tapi Bu Diana nih kalau melihat mereka berkoar-koar apakah ingin melawan balik lagi? Oh, atau ingin biarin melawan. aja? Saya ingin melawan. Saya tuh gergetan. Saya pengen melawan mereka sekali Iya. lagi. Belum puas saya sekali Kalau itu. masalah keluar-keluar ya, saya pribadi mengharapkan ya. Kalau sana keluar-keluar ya dibalas dengan keluar-keluar. Gitu. Saya- itu. Iya, Ini cuman datang ini. dari Pak Polisi. Saya cuma ingin mengoreksi hukum di Indonesia. Iya. Kan ada putusan MK yang mengatakan kalau rame di medsos itu belum melakukan pidana kalau itu bukan rame di masyarakat. Oh. Sampai Dampak sekarang kan kayak gitu masyarakatnya Pak. Ini harus real, ya harus rame di ada. medsos itu kan MK kan bilang Betul, kalau betul, cuma betul. ramai di Oh, medsos itu gitu. belum berarti kekacauan. Nah, Oh. saya pengen tunjukkan ini. Yang kayak gini ini apakah bukan kekacauan di masyarakat? Kalau ini Yang udah satu, jauh. iya kan ini kan Udah contoh. Nah, memenuhi saya kaidah itu. kritik saya kepada para penguasa hukum lah itu. Tolong dirubah itu. Keputusan yang kayak gitu tuh yang mengatakan bahwa keramaian di medsos itu bukan keramaian kok belum terjadi keramaian di masyarakat.
Saya itu protes tuh kan. Karena yang saya menangani kayak gini ini kayak gitu. Sudah Padahal rame kan kayak gitu. 85% masyarakat Republik ini sudah punya medsos. Sudah punya medsos. dan sekitar Enggak, 20 tapi itu aktif kalau cuma di rame medsos. cuman itu di medsos sih nggak apa-apa. Tapi kalau di lapangan udah gantung Jokowi. Untuk kasus ini. Kuburan di ini. Itu kan sampai ke udah rame kuburan. di lapangan Iya, kan udah seperti rame. ibu ini. Iya. Nggak Sampai ke terima rumah kalau dinas gini. juga itu Iya. perkaranya sampai ke rumah Kayak dinas. gitu kan itu kerubatan di masyarakat. Nah, itu tolong hukum itu dirubah lah anunya. Konstruksinya yang kayak gitu tuh ditinjau kembali. Kita ya sebagai polisi tuh yang tugas kita kan melarang kalau ada kekacauan di lapangan. Tapi kalau yang pembuat hukum tuh memberikan kesempatan bahwa kekacauan itu bukan suatu hukum, Iya. kan susah. Kalau dia menuruti sekarang menuruti maunya si mereka itu. Saya meneliti. Tapi dia tiap hari menghina, tiap hari orang merendahkan orang itu nggak boleh dihukum. Itu kan Iya. namanya kan nggak adil gitu. Iya kan polisi kan penegak hukum bukan Ya, pembuat itulah hukum. kayak gitu. Jadi Apa begitu, kalau- begitu tadi Pak Jenderal Don jelaskan, kalau Iya. ada opini yang menyesatkan, harus ada orang yang meluruskan. Itu mungkin Iya. bagian dari Itu bagian dari Kemudian demokrasi. Atau Iya. bagaimana kalau mau Itu bagian dari rame demokrasi. di masyarakat, begitu Tifa bicara kita cerak aja dia langsung. Oh, itu Hajar aja jangan itu. mau. Itu nggak bisa itu Bu. Biar rame di Sabar, masyarakat sabar. kan, biar rame di Betul. masyarakat kan. Oh jangan. Kan Sabar, seperti yang jangan. dikatakan Itu oleh lagi. Pak polisi. Bahkan Pak Arianto sendiri pun mantan polisi mengharapkan kalau ada yang berkoar-koar dilawannya sama yang Dilawan. berkoar-koar. Karena kan kita hidup udah 27 tahun demokrasi. Di Amerika pun juga sama pula ada yang berkoar-koar dilawan berkoar-koar, Ya, bukan boleh yang aja berkoar-koar kalau dilawan cuman- tangkep gitu. Oh, kuar-kuar lawan kuar-kuar. Iya. Menyimbangi. memang demokrasi itu seperti itu. Iya. Kalau Bebas katanya kan Winston ngomong tuh. Churchill, demokrasi itu kacau. Iya. But that's the only thing we have gitu. Itu sesuatu yang kita punya gitu. Hmm. Nah, itu yang kita harus bisa luruskan. 1000 kebohongan Iya. bisa menjadi kebenaran. Nah, supaya nggak begitu 1000 kebohongan itu dilawan juga 1000 kebenaran. Ya itu sudah saya lawan, itu sudah saya lakukan. Iya. Kuar-kuar dengan dibalas dengan kuar-kuar itu tiap hari sudah saya lakukan. Iya. Dan saya jujur paling ditakuti di sosmed itu saya. Wah, Saya lawan mereka 8 lawan saya sendiri, selalu lawan saya sendiri. top Saya- Marco, top Ya. Budiana ya. Saya kalau ibu cuman Iya. keluar-keluar saya senang itu tadi. Tapi jangan sampai kegiatan fisik itu tadi yang Iya. kriminal. Karena ini gergetan, sudah gergetan. Tapi itu khas ibu-ibu lah Pak, kita maklumi Iya. lah. Itu pencapaian yang terjadi. Iya. Saya kira kita sudah mendapatkan poin yang sangat ini ya Bro ya. Iya. Dari Pak Jenderal. Sangat mudah dicerna. Iya. Terutama untuk kalangan dari penonton real politik, ini adalah penjelasan yang sangat objektif dari orang yang memang mengetahui dan punya ilmu dan kompetensi terhadap itu. Dan kita juga udah dengar kan dari Bu Diana bagaimana semangatnya Iya, untuk semangatnya segera untuk cepat ini selesai, segera biar nggak cepat ini larut-larut selesai gitu kan. dan ketika udah paham bahwa berkoar-koar harus dilawan koar-koar itu Hmm. adalah semangat demokrasi memang Iya. seperti itu. Tapi Begitu. apapun kondisinya hukum harus tetap ditegakkan. Oh, gitu oh ya. iya. karena Indonesia negara kita hukum. Negara hukum. Iya. dan Nah. berperilakulah sesuai hukum. Jangan Berperilakulah berperilaku sesuai saya hukum. sendiri nggak mau dikenakan hukum. Kalau dikenakan hukum dibilang kriminalisasi ya itu nggak Iya, betul. Betul. Di Indonesia dimanapun juga di seluruh dunia sebuah negara demokrasi itu juga mempunyai aturan main. Kalau misalkan nggak ada aturan main ya semua ya Barbar Seenaknya. barbar udah Anda kayak boleh Viking bebas semua. tapi harus bertanggung jawab kan. Iya. Harus bertanggung jawab Karena kan Bernard Shaw kan juga begitu. Kebebasan Betul. itu hanya dihentikan oleh ketika ada orang yang merasa terganggu. Iya, makanya kan juga ada istilah hak dan kewajiban. Hmm. Kita mempunyai hak sebagai warga negara untuk dilindungi, untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kehidupan yang layak, tapi kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban untuk merawat demokrasi, kewajiban untuk bermain sesuai dengan koridor hukum gitu. Kalau Kewajiban menghormati hak orang lain. menghormati Nah, hak itu orang nomor satu. lain Itu begitu. Nah, dari penjelasannya Pak Arianto dan semangatnya Budiana hari ini gitu. Kita di sini bisa mendapatkan intisari bahwa memang semua di sini ingin bermain sesuai dengan koridor demokrasi dan hukum gitu. Kalau misalkan kan seperti yang dikatakan Pak Arianto, ini sepertinya tuh dari Roy dan CS itu ingin seolah-olah menjebak gitu. Makanya kita harus bijak. Agar apa? Agar objektif Dan bahwa sabar. sabar bahwa orang yang mengkritik mantan presiden pun juga mempunyai kebebasan untuk mengkritik siapapun. Begitu. Jadinya nggak ada lagi kata kriminalisasi gitu. Dan juga ya dari Budiana pun juga kita di sini melihat ada sebuah kebebasan pilihan dalam demokrasi untuk membela Pak Jokowi gitu. Kuar-kuar dilawan
koar-koar. Dan itulah mengapa kalau dari gue ya, Bang, dari saya ya, ini kasus nih bukan sesuatu yang bisa bukan menjadi indikasi bahwa negara ini bobrok atau bahkan otoriter. Tapi justru ini adalah sebuah kasus, ini adalah sebuah contoh bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi. Dan kasus ijazah ini sekonyol-konyolnya kasus ini adalah keindahan demokrasi. Jadi Budiana terus berkoar-koar dan Pak Arianto terus menegakkan hukum. Satu hal mungkin ya, kita di dunia medsos ini memang bebas sebebas-bebasnya. Tapi harus diingat selalu ada konsekuensi hukum dari apa yang kita lakukan. Betul. Kalau ada orang merasa tersinggung, tercemar nama baiknya, ada hukumnya menanti. Jadi berhati-hatilah dan bijaklah dalam bermedia Dan sosial. itu masuk unsur apa tidak itu kuncinya, Pak. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai kebebasan untuk mengatain orang lain juga mempunyai kebebasan untuk ngata-ngatai lu. Jadi kan cukup ya mungkin ya. Cukup sudah ya. Terima kasih Pak Jenderal hadir pada tengah kita pada hari ini. Budiana terima kasih banyak. Iya. Sampai jumpa di Real Politik selanjutnya. Bye-bye.